Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ke-27 ya, terkait dengan karakteristik dan perawatan mesin diesel. Nah, karakteristik utama itu yang membedakan mesin diesel dari motor bakar lainnya itu terdapat pada metode penyalaan bahan bakarnya. Pada mesin diesel, bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar itu berisi panas yang bertekanan tinggi, ya, sehingga bahan bakar tersebut akan menyala dengan sendirinya tanpa memerlukan alat penyalaan eksternal seperti busi dan lain-lainnya. Nah, proses ini terjadi dikarenakan selama langkah kompresi, suhu udara yang ada di dalam silinder itu meningkat secara drastis. Ketika bahan bakar dalam berbentuk kabut halus disemprotkan dan bersinggungan dengan udara panas itu, terjadilah pembakaran. Karena alasan inilah mesin diesel juga disebut sebagai mesin penyalaan kompresi atau compression ignition engine. Nah, tapi di dalam pembakaran itu ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihan utama dari mesin diesel itu adalah kemampuannya di dalam menghasilkan putiran atau torsi yang besar, relatif konstan ya pada berbagai tingkat kecepatan. Jadi setiap kecepatan itu operasional itu kecepatannya sama. Nah, mesin diesel juga memiliki efisiensi panas yang lebih tinggi. Nah, sehingga dapat ya lebih menghemat bahan bakar guna menghasilkan daya yang sama. Ya, dalam menghasilkan daya yang sama. Itu dapat menggunakan bahan bakar yang lebih murah dibandingkan dengan bensin. Namun mesin diesel juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, umumnya mesin diesel lebih berat untuk daya yang sama. Konstruksinya lebih berat daripada daya yang sama jika dibandingkan dengan bensin. Selain itu, mesin diesel, terutama pada kecepatan tinggi, itu cenderung menghasilkan udara yang lebih besar dan suara yang kasar, dan memiliki harga awal yang lebih tinggi dari bensin. Nah, mesin diesel itu dapat diklasifikasikan ya berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan siklus kerjanya misalnya. Mesin diesel itu dibagi menjadi mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Nah, mesin 4 tak juga dapat dibedakan lagi menjadi jenis pengisapan alamiah atau natural aspiration dan pengisian lanjut atau supercharge ya yang menggunakan pompa untuk memasukkan udara bertekanan. Berdasarkan desainnya, mesin diesel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya seperti mesin vertikal, horizontal, tipe V atau radial. Selain itu, klasifikasi juga bisa didasarkan pada metode injeksi bahan bakarnya dan kecepatannya. Ada kecepatan rendah dan ada kecepatan tinggi. Nah, ini ada Anda lihat ya skema mesin diesel 4 langkah. Ya, ada lapisan silinder, kepala silinder, torak dan piston, batang engkol, poros engkol, pipa engkol, dan bagian-bagiannya itu ada sekitar 18 macam bagian ya. Termasuk katup pemasukan atau katup hisap, katup buang atau kelip hisap, kelip buang diistilahkan ya. Itunya. Bagian-bagian yang tetap mesin diesel. Jadi untuk memahami mesin secara keseluruhan itu kita perlu mengetahui fungsi dari setiap bagian-bagian mesin tersebut. Setiap komponen-komponennya. Bagian-bagian atau komponen mesin dapat dikelompokkan menjadi bagian yang tetap. Tetap itu yang diam, yang tidak bergerak. Dan bagian yang bergerak. Ya. Atau bagian yang tetap berfungsi sebagai kerangka atau fondasi utama mesin. Bagian tetap yang utama meliputi silinder, ya, yang menjadi jantung mesin, ya, tempat terjadinya pembakaran.
Terus kepala silinder atau silinder silinder head yang menutup salah satu ujung silinder dan menjadi tempat katup-katup. Nah, Carter atau tempat adanya crankcase di dalam yang menyatukan silinder dengan poros engkol berfungsi sebagai reservoir minyak pelumas. Nah, bagian yang bergerak adalah komponen-komponen yang mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi gerak. Nah, komponen utamanya adalah torak atau piston. Torak atau piston itu bergerak naik dan turun di dalam silinder guna meneruskan daya hasil pembakaran. Nah, gerakan bolak-balik dari torak ini kemudian diubah menjadi gerak putar oleh batang engkol atau connecting roots dan poros engkol atau crankshaft. Komponen bergerak lainnya yang penting adalah roda gila atau flying wheel yang menyimpan energi untuk menjaga putaran agar tetap seragam, serta poros knob atau camshaft yang mengatur waktu untuk buka dan tutup. Nah, proses kerja mesin diesel 4 tak terdiri dari 4 langkah. Ya. 4 langkah isap, itu langkah memasukkan udara, pengisapan udara, langkah kompresi, memanfaatkan udara sehingga suhu dan tekanannya naik lebih tinggi, langkah kerja, menyemprotkan bahan bakar, ya, dan pembakaran yang mendorong torak ke bawah, serta langkah buang, guna mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Siklus ini memerlukan 4 kali langkah torak, ya, atau 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali langkah kerja atau usaha. Proses ini bekerja secara terus-menerus berulang-ulang selama mesin beroperasi. Nah, waktu putaran katup dan overlapping. Pada prakteknya, ya, waktu buka-buka katup tidak persis terjadi di awal atau di akhir langkah torak. Terdapat kondisi di mana kedua katup isap dan buang sedikit terbuka secara bersamaan pada akhir langkah buang hingga awal langkah isap. Kondisi ini disebut overlap. Manfaat dari proses overlapping ini adalah untuk membantu pembilasan ruang bakar dari sisa gas buang, membantu pendinginan suhu di dalam silinder, dan memaksimalkan pemasukan udara segar untuk siklus pembakaran berikutnya. Tahapan perawatan dan perbaikan. Jadi di dalam kita melakukan perawatan dan perbaikan itu ada tahapannya. Ya, perawatan dan perbaikan pada mesin penggerak utama itu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama itu tahapan-tahapan ini dikenal dengan istilah top overhaul, major overhaul, dan general overhaul. Nah, yang dimaksud dengan top overhaul itu adalah tahapan perawatan pertama yang berfokus pada bagian atas mesin. Nah, kegiatan ini meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengukuran, penggantian material-material yang sudah haus atau yang sudah rusak di semua bagian yang di overhaul, seperti silinder head dan komponen-komponen lainnya. Terus perawatan silinder liner dan kepala silinder liner. Perawatan utama pada silinder liner adalah pengukuran diameter, ya, diameter dalamnya di beberapa posisi guna mengetahui tingkat kehausan akibat dari gesekan, ya. Dan apakah dinding silindernya sudah haus secara merata atau sudah menjadi oval, ya. Nah, jika ditemukan goresan atau kehausan melebihi batas, nah silinder liner harus diganti. Perawatan para silinder itu berfokus pada penjagaan kebersihan ruangan pendingin, ya. Jadi perawatan kepala silinder itu kita harus berfokus pada menjaga kebersihan ruangan pendingin dan menjaga suhu air pendingin tetap stabil guna mencegah keretakan yang terjadi. Permukaan duduk atau dudukan permukaannya atau dudukan atau seating pada kepala silinder dan katup-katup juga harus selalu dalam keadaan rata dan bersih, makanya harus dirawat terus. Nah,
Di dalam prosedur mencabut piston dan silinder liner, proses pencabutan piston itu adalah bagian dari top overhaul. Waktu perawatan kita melakukan top overhaul untuk memeriksa kondisi cincin torak dan badan torak apakah dalam keadaan baik atau bagaimana. Prosedurnya ada dengan membuka pintu engkol, melepas baut pengikat batang torak, lalu mengangkat torak keluar dari silinder dengan menggunakan piston lifting tool. Ya. Nah, silinder liner dapat diganti karena haus. Nah, pengangkatannya dilakukan dengan piston dicabut. Silinder liner dapat diangkat dengan menggunakan alat penarik atau tracker yang dipasang pada bagian atas dan bawah silinder, nah, yang akan menarik keluar dari balok-balok tersebut. Materi kita untuk hari ini sampai di sini. Saya mengharapkan dapat diulang atau dibaca terus dan dipelajari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.